dari Sobat Stata di channel Sekolah Stata. Oke, mari kita lihat pertanyaannya itu seperti apa. Ini ya. Nah, ini datang dari Kak Erwin Winata. Dia masih tidak jelas dalam penjelasan tabel DID pada segmen video 2. Nah, oke. Mari kita jelaskan lagi mengenai tabel DID yang ada di segmen 2 ya. Oke, ini sebenarnya disclaimer dulu. PPT ini saya dapatkan dulu pas waktu saya mengikuti pelatihan IRSA di Aceh. Jadi ini saya meminjam PPT-nya. Ini PPT-nya dari TNP 2K ya. Pas waktu itu ada kayak pelatihan gitu, pelatihan pre-conference tentang impact evaluation. Nah, alhamdulillah saya beruntung untuk mengikuti acara tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan flashback ya dari pertanyaannya Mas Winata tadi. Jadi kalau kita lihat DID itu sebenarnya dia adalah salah satu metode impact evaluation. Kenapa demikian ya? Permasalahannya itu apa sih di DID? Kenapa dia bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di analisis RCT. Jadi gini, ternyata idealnya sebuah penelitian itu adalah RCT. RCT itu apa sih? Randomized Control Trial. Ini kayak semacam penelitian yang menggunakan randomized eksperimen. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang kesehatan. Nah, jadi dari sini ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kesehatan saja, tapi orang-orang ekonomi itu juga mengadopsi penelitian tersebut. Karena sisi validitasnya itu memiliki validitas yang sangat tinggi karena dia randomized. Nah, intinya di mana di randomize-nya itu. Nah, karena di situ ada keadilan ya antara ketika kita membandingkan antara treatment dan kontrol. Nah, tetapi ternyata RCT itu sangat berat ya. Beratnya itu di awal, budgetingnya itu banyak, cost-nya banyak, cost penelitian, dan ketika berlangsung penelitian itu butuh waktu yang lama kayak gitu. Nah, hingga akhirnya RCT itu mengalami kebocoran. Jadi tidak lagi kita mendapatkan hasil yang ideal seperti yang kita harapkan. Nah, ini ada kebocoran. Kebocoran di mana? Kebocoran antara treatment dan kontrol. Nah, semula, misal nih, katakan saya ingin meneliti dampak dari PKH terhadap kesejahteraan gitu ya. Nah, PKH ini orang yang dapat PKH yang semula itu sedikit gitu ya, bertambah banyak. Nah, semula itu dikontrol sebagai tidak mendapatkan PKH karena dia protes. Wah, ini seharusnya aku mendapatkan PKH kalau dibanding dengan tetanggaku gitu. Nah, karena dia protes akhirnya dia mendapatkan, dan seharusnya kalau kita lihat di penelitian di awal dia itu tidak dapat. Nah, ini terjadi kebocoran. Dia semula dapat treatment menjadi kontrol, kontrol menjadi treatment. Nah, kayak gitu kejadian di lapangan itu akan bisa sangat memungkinkan terjadi. Karena ya kita nggak tahu ya keadaan lapangan itu kayak gimana. Nah, akhirnya timbullah solusi bagaimana cara menyelesaikan tersebut. Di sisi lain, ada masalah penelitian yang tidak menggunakan RCT ya, langsung menggunakan before dan after gitu ya. Misal saya pengen meneliti before rezim Jokowi sama after rezim Jokowi terhadap GDP di Indonesia. Nah, padahal kalau kita lihat before after itu dia memiliki banyak kebiasaan. Kondisi di pas waktu sebelum rezim Jokowi itu berbeda dengan kondisi setelah rezim Jokowi. Kemudian lingkungannya berbeda, terus kondisi makronya berbeda dan lain sebagainya. Ada faktor lain yang mempengaruhi dan itu tidak bisa kita observasi dan tidak dimasukkan ke dalam model. Akhirnya bias, kalau penelitian before after tadi bias, dan RCT juga kebocoran tadi antara treatment dan kontrol. Nah, akhirnya para peneliti mengcombine permasalahan tersebut.
Jadi tadi kebocoran dan juga before after analisisnya, nah itu menggunakan metode difference indifference. Nah, metode DID ini itu biasanya dipakai untuk membuat sebuah output itu ada 3 cara. Cara pertama itu menggunakan box, cara kedua menggunakan secara grafis, cara ketiga menggunakan regresi. Nah ini ya. Nah ini menggunakan box. Kayak gimana? Ini mudah banget. Kuncinya itu di label di tabel ya, tabel ini ya, volume ya. Jadi di sini ada yang kena treatment atau group affected by policy change. Nah, kemudian ada comparison atau control group that is not affected by policy change. Dan juga before after. Jadi dia adalah hasil cross tabulasi antara before after dan juga treatment control. Nah, ini metodenya menggunakan box. Jadi di sini rata-ratanya dikurangin langsung, sehingga kita menghasilkan difference-nya, dari difference-nya dikurangi lagi. Nah, makanya dia disebut dengan double difference atau difference indifference. Nah, itu menggunakan box. Nah, ini contohnya ya. Contohnya tadi misal dia enroll. Enroll maksudnya dia mendapatkan perlakuan tutoring. Nah, itu sebesar 0,74, ini after. Nah, tapi ada yang after tapi dia tidak enroll sebesar 0,81. Kalau kita lihat di sini kan bias ya. Biasnya kenapa? Antara tutor, orang yang mendapatkan tutor dan juga yang tidak mendapatkan tutor malah lebih banyak yang tidak mendapatkan tutor gitu. Nah, kalau after doang ya di analisis itu kan bias. Nah, padahal kita pengen melihat impact-nya dari tutorial gitu. Nah, terus ya udah deh dilihat dari before-nya juga. Nah, ini 0,6 dan ini 0,7, lebih gede juga. Nah, kemudian kita lihat dari masing-masing difference-nya. Jadi dari sini tutorial before after dikurangi dapat difference, yang not enroll, not tutorial di sini dikurangi dapat difference-nya juga. Nah, dari sini dikurangin keduanya baru dapat impact positif. Jadi ini yang disebut dengan net impact. Kalau ini cuma impact salah satu aja gini ya, before after, ini juga before after di no tutorial. Nah, ini adalah net impact. Nah, ini disebut dengan DID atau kalau DID itu biasanya dia bisa estimate ATE, average treatment effect. Kayak gitu. Nah, itu menggunakan tabel. Ini sama ya. Jadi bisa menggunakan penghitungan ke bawah, bisa menggunakan penghitungan ke samping. Nah, ini di baris. Sama aja hasilnya net impact-nya 0,11. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan grafik, secara grafik. Nah, grafik ini kalau kita lihat di sini sebenarnya di sini adalah anggota yang dapat treatment. Ini ya, enroll berarti dapat treatment. Kemudian not enroll yang dapat kontrol. Ini before, ini after. Kalau kita lihat impact-nya adalah bagian ini. Kenapa bagian ini? Jadi ini yang harus dipahami juga. DID itu punya asumsi yang kuat. Jadi nggak ada asumsi ini, DID nggak ada artinya. DID itu nggak punya arti ketika tidak memiliki asumsi ini. Ini makanya harus diingat banget. Asumsinya itu apa? Growth antara not enroll dan enroll dia harus sama. Ini garis ini harus sama, sejajar. Kalau terjadi perbedaan, dia asumsikan sebagai impact. Nah ini ya, ini terjadi perbedaan seperti ini. Nah ini adalah impact-nya. Nah itu strong asumsi yang ada di DID. Nah penglihatannya kayak gimana? Ini untuk melihat impact-nya itu ada di sini, di bagian ini. Ini before, ini after. Kemudian ini enroll, ini outcome enroll, ini before, ini after, outcome enroll, not enroll. Nah, kemudian kita masukkan angka misal. Nah, tadi ya, ketika dia enroll, skornya itu 0,6. Kecil ya, tadi bener ya. Jadi dia enroll malah justru skornya itu kecil. Sedangkan dia not enroll, skornya gede. Nah, kita kan melihatnya bukan ini ya, di kondisi before aja, tapi afternya juga. Nah, kalau kita lihat di sini dia berpindah di after, dia naik 0,74. Nah, kenaikan ini diasumsikan adalah terjadi perubahan growth di sini.
Jadi semula itu growth-nya kalau diasumsikan sama, not enroll, kalau tidak ada perlakuan ya. Nah, karena dia ada perlakuan tadi, dia ada tutorial, dia naik impact-nya. Dan ini adalah hasil yang not enroll itu tetap 0,81. Nah, ini strong asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan difference indifference. Nah, cara yang ketiga itu menggunakan regresi. Regresi itu mudah ya. Jadi yang perlu dimasukkan ke dalam regresi. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, Sobat Stata semua itu harus ubah modelnya itu bentuknya datasetnya bentuk long. Long itu kayak gimana? Jadi semuanya itu ke bawah, tahunnya ke bawah, itunya ke bawah kayak gitu. Nah, itu biasanya ada di data-data panel. Nah, kemudian ini before-nya, before after ya tadi dummy. Jadi ada dummy before after sama ada dummy treatment control. Karena datasetnya tadi ya dia long, makanya dia bisa dijadikan satu variabel dummy di sini. Nah, ini before after, ini treatment control, baru di sini interaksi antara keduanya. Nah, kemudian saya ingin melihat beta netnya. Beta netnya ada terletak di bagian interaksi. Nah, ini ya. Interaksi. Jadi ini adalah kalau kita lihat di sini difference dan ini adalah impact-nya ini sama seperti hasil menggunakan regresi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk hasil regresinya sebenarnya ini dipotong ya. Di sini ada beta untuk before after dan juga beta untuk treatment control. Nah, tapi di sini ternyata dia mengambilnya hanya net impact-nya saja, yaitu interaksi antara before after dan treatment control. Nah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa subscribe di channel Sekolah Stata. Terima kasih.